Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap menjaga kesehatannya dengan mengikuti protokol kesehatan. Dan tetap semangat juga untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelumnya, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali pada mata pelajaran ekonomi. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Jangan lupa juga untuk mengisi absensi yang sudah disediakan di Google Classroom. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas mengenai persamaan dasar akuntansi. Untuk materi sekarang, yaitu kita akan membahas mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa. Sebelumnya, tujuan pembelajaran hari ini yaitu diharapkan siswa mampu menjelaskan karakteristik perusahaan jasa, menjelaskan bukti transaksi, menjelaskan aturan debit kredit atau saldo normal, menjelaskan penggolongan akun, dan memahami tahapan pencatatan akuntansi pada perusahaan jasa. Sebelumnya, Ibu akan membahas terlebih dahulu mengenai karakteristik perusahaan jasa. Secara umum, menurut Sumarso, perusahaan adalah suatu organisasi yang didirikan oleh seseorang atau sekelompok orang atau badan lain yang kegiatannya adalah melakukan produksi dan distribusi guna memenuhi kebutuhan ekonomis manusia. Apabila perusahaan memutuskan untuk melakukan usaha, berarti sumber daya atau input yang dimiliki akan dikombinasikan. Dan melalui proses produksi dihasilkan barang dan jasa atau output untuk kemudian didistribusikan kepada pelanggan dengan tujuan mencari laba. Di samping laba, perusahaan juga harus menjaga agar tetap solvabel, artinya selalu tersedia uang tunai untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya pada saat jatuh tempo. Kemudian, terdapat 3 jenis perusahaan yang beroperasi untuk menghasilkan laba. Yang pertama ada perusahaan manufaktur, yaitu perusahaan yang mengubah input dasar menjadi produk yang dijual kepada pelanggan. Misalnya, teh botol sosro, Indofood, dan lain-lain. Kemudian, 2. Perusahaan dagang, yaitu perusahaan yang menjual produk kepada pelanggan namun tidak memproduksi barangnya sendiri, tetapi membelinya dari perusahaan lain, misalnya Hypermart, Matahari, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada perusahaan jasa, yaitu perusahaan yang menghasilkan jasa dan bukan barang atau produk untuk pelanggan. Misalnya, Trans Studio, Garuda Indonesia, dan lain-lain. Selanjutnya, karakteristik yang membedakan antara perusahaan jasa dan perusahaan dagang serta manufaktur, yaitu yang pertama, produk yang dihasilkan perusahaan tidak berwujud, artinya jasa yang diberikan tidak memiliki wujud secara fisik, namun bisa dirasakan manfaat atau kegunaannya. Kemudian yang kedua, produknya tidak dapat dipisahkan, artinya perusahaan jasa memproduksi jasa bersamaan dengan penjualannya. Kemudian yang ketiga, sifatnya berubah-ubah, artinya jenis dan kualitas layanan tidak ada standar yang pasti karena hal tersebut tergantung pada selera, tempat, waktu, dan karakteristik konsumen atau pelanggan. Kemudian yang terakhir, tidak dapat disimpan, yaitu sifat jasa yang tidak dapat disimpan untuk dijual kembali pada waktu yang berbeda. Oleh karena itu, perusahaan jasa tidak memiliki persediaan jasa. Berdasarkan karakteristik tersebut, dapat disimpulkan bahwa perusahaan jasa adalah suatu perusahaan yang kegiatan usahanya ditujukan untuk memperoleh laba dengan memberikan pelayanan atau menjual jasa-jasa tertentu. Perusahaan jasa tidak menjual barang berwujud atau kasat mata seperti makanan, minuman, atau pakaian, melainkan jasa yang tidak berwujud atau tidak kasat mata, tetapi dirasakan manfaatnya oleh pelanggan atau konsumen. Misalnya, jasa seorang dokter, guru, transportasi, dan telekomunikasi. Selanjutnya, tahapan proses akuntansi. Nah, sebagai suatu sistem, akuntansi terdiri atas serangkaian tahapan sistematis yang saling berhubungan satu sama lain. Keakuratan pengerjaan pada satu tahap akan menentukan kebenaran tahap selanjutnya. Secara umum, tahapan yang dimaksud terdiri atas 3 tahap, yaitu tahap pencatatan, tahap pengikhtisaran, dan tahap pelaporan. Yang pertama, ada tahap pencatatan.
Tahap pencatatan merupakan tahap pertama dalam proses akuntansi setelah dilakukan analisis transaksi berdasarkan bukti transaksi. Dalam tahap ini, diawali dari pembuatan atau penerimaan bukti transaksi. Setiap transaksi dicatat dalam sebuah formulir yang biasa disebut jurnal atau buku harian. Pencatatan dilakukan secara kronologis berdasarkan tanggal terjadinya transaksi yang dapat dilihat dari bukti transaksi. Setelah semua transaksi pencatatan, dalam jurnal selanjutnya dibuat buku besar. Proses pemindahan dari jurnal ke buku besar disebut dengan posting. Kemudian, yang kedua ada tahap pengikhtisaran. Pada tahap ini, transaksi yang sudah diproses dalam tahap pencatatan ditindaklanjuti dengan dilakukan pemindahan saldo-saldo yang tertera dalam buku besar masing-masing perkiraan ke dalam sebuah daftar saldo yang biasa disebut neraca saldo. Neraca sisa ini merupakan ringkasan saldo-saldo setiap perkiraan yang tercantum dalam buku besar masing-masing. Selanjutnya dibuat jurnal penyesuaian, pembuatan jurnal penutup, neraca saldo setelah penutup, dan pembuatan jurnal balik. Kemudian yang ketiga ada tahap pelaporan. Tahap pelaporan merupakan tahap terakhir dalam proses tahapan akuntansi. Pada tahap ini dibuat laporan keuangan berdasarkan bahan dari tahap pengikhtisaran. Adapun laporan keuangan yang dimaksud terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, tahap pencatatan akuntansi perusahaan jasa. Yang pertama itu ada jurnal umum, di mana setiap transaksi keuangan yang akan dicatat dalam sistem akuntansi harus dibuat atau disertakan buktinya. Tahap pencatatan setiap transaksi dicatat dalam sebuah formulir pencatatan yang disebut dengan jurnal. Jurnal adalah catatan yang sistematis dan kronologis dari transaksi-transaksi keuangan dengan menyebutkan akun-akun yang akan didebit dan dikredit disertai dengan jumlah dan keterangan singkat tentang transaksi tersebut. Jurnal merupakan catatan pertama terhadap transaksi keuangan perusahaan. Adapun fungsi jurnal antara lain yaitu yang pertama ada fungsi analisis, di mana setiap transaksi dianalisis untuk menentukan akun yang akan digunakan, posisi debit dan kredit, serta jumlah setiap akunnya. Kemudian yang kedua, fungsi mencatat, yaitu setiap transaksi keuangan dicatat baik untuk akun yang akan didebit, dikredit, serta jumlahnya masing-masing. Fungsi jurnal umum selanjutnya yaitu ada fungsi historis, di mana jurnal merupakan buku harian pencatatan aktivitas keuangan perusahaan. Pencatatan transaksi ke dalam jurnal dilakukan secara kronologis, artinya pencatatan sesuai dengan urutan waktu kejadian transaksi. Kemudian, ada fungsi instruksi, di mana jurnal memiliki fungsi perintah untuk melakukan pencatatan transaksi keuangan ke dalam suatu akun tertentu. Dan yang terakhir ada fungsi informatif, yaitu jurnal merupakan catatan yang memberikan informasi mengenai kegiatan dan transaksi perusahaan. Jurnal terbagi menjadi dua, yaitu ada jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang terjadi pada perusahaan selama periode tertentu. Adapun jurnal khusus adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi tertentu yang sejenis. Jurnal khusus biasanya digunakan oleh perusahaan yang memiliki transaksi yang banyak, sejenis, dan sering terjadi, misalnya perusahaan dagang. Sebelum kepada contoh soal pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum, adapun cara pengisian untuk setiap kolom dalam jurnal yaitu yang pertama ada nomor halaman, di mana setiap halaman jurnal diberi nomor sesuai dengan halaman jurnal yang bersangkutan. Misalnya, halaman 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian tanggal. Pengisian tanggal dilakukan dengan mengacu pada aturan. Yang pertama itu baris pertama, kolom pertama diisi dengan angka tahun terjadinya transaksi. Baris berikutnya pada kolom yang sama diisi dengan nama bulan terjadinya transaksi. Kemudian kolom kedua pada kolom tanggal diisi dengan tanggal terjadinya transaksi secara kronologis. Kemudian ada keterangan. Kolom keterangan diisi dengan nama akun dan penjelasan singkat tentang transaksi yang terjadi. Ketentuannya yang pertama, nama akun yang didebit ditulis mendekati garis sebelah kiri,
Kemudian nama akun yang dikredit ditulis agak menjorok masuk ke sebelah kanan. Kemudian di bawah akun yang dicatat di sebelah kredit disertai penjelasan singkat tentang transaksi yang terjadi. Yang keempat ada referensi. Kolom referensi diisi dengan nomor akun bersangkutan yang dilakukan ketika akan dilakukan pemindahan ke buku besar. Sebelum dilakukan posting, biarkan kolom referensi tetap dalam keadaan kosong. Yang terakhir, debit dan kredit. Kolom debit diisi dengan sejumlah atau nilai transaksi dari akun yang dicatat di sebelah debit. Adapun kolom kredit diisi dengan nilai transaksi dari akun yang dicatat di sebelah kredit. Pada slide sebelumnya terdapat beberapa transaksi yang dilakukan oleh bengkel Julio pada bulan Mei 2010. Yang pertama, pada tanggal 6, Mr. Julius Han selaku pemilik menyerahkan rumahnya untuk dijadikan tempat usaha bengkel. Rumah itu senilai 350 juta dan uang sejumlah 100 juta. Pada transaksi ini menyebabkan gedung bertambah di debit, kas bertambah di debit, dan modal bertambah di kredit. Ingat yang aturan saldo normal, yaitu harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Di sini contoh transaksi yang dilakukan pada jurnal umum. Gedung di debit sebesar 350 juta dan kas di debit sebesar 100 juta, kemudian modal Mr. Julius 450 juta yaitu dari gedung dan kas. Kemudian pada tanggal 9, Mr. Julius mengajukan kredit ke bank untuk menambah modal usaha bengkelnya sebesar 50 juta. Transaksi ini menyebabkan kas bertambah dan juga utang bank bertambah. Jadi pada jurnal umum, kas bertambah di debit sebesar 50 juta, kemudian utang bank bertambah di kredit sebesar 50 juta. Kemudian pada tanggal 12 dibeli peralatan bengkel berupa kompresor dan peralatan lain senilai 75 juta. Dan dibayar tunai 50 juta. Sisanya dibayar kemudian. Transaksi ini menyebabkan peralatan bertambah, kemudian kas berkurang dan utang usaha bertambah. Jadi pada jurnal umum peralatan bertambah di debit sebesar 75 juta, kas berkurang sebesar 50 juta di kredit karena membayar peralatan, kemudian yang ketiga utang usaha bertambah di kredit yaitu 25 juta. Kemudian pada tanggal 15 dibayar iklan untuk melakukan promosi senilai 1.500.000. Transaksi ini menyebabkan adanya biaya iklan dan juga kas. Jadi pada jurnal umum biaya iklan bertambah di debit, kemudian kas berkurang sebesar 1.500.000. Kas berkurang karena untuk membayar beban iklan. Kemudian pada tanggal 19 diterima lunas pendapatan bengkel dari kegiatan pengecatan mobil senilai 5 juta. Transaksi ini menyebabkan kas bertambah dan juga pendapatan bertambah. Kita lihat pada jurnal umum, kas bertambah di debit sebesar 5 juta, kemudian pendapatan usaha juga bertambah di kredit sebesar 5 juta. Selanjutnya, pada tanggal 20, pelanggan membayar sebagian atas usaha reparasi mobilnya dari total senilai 2 juta, baru dibayar 1.250.000 dan sisanya dibayar kemudian. Transaksi ini menyebabkan adanya akun kas, piutang usaha, dan pendapatan. Kas bertambah dari usaha reparasi mobil pelanggan sebesar 2 juta, kemudian piutang usaha dari sisa yang belum dibayar oleh pelanggan, kemudian pendapatan usaha juga bertambah dari reparasi mobil yang sudah dikerjakan sebesar 2 juta. Di sini dapat kita lihat kas bertambah di debit yaitu sebesar 1.250.000, kemudian piutang usaha juga bertambah di debit sebesar 750.000 dan pendapatan usaha bertambah di kredit sebesar 2 juta. Kemudian pada tanggal 30 dibayar gaji karyawan sebanyak 6 orang sebesar 7.200.000. Pengaruh transaksi ini di mana beban bertambah dan kas berkurang. Pada jurnal umum posisinya seperti ini, beban gaji bertambah di debit sebesar 7.200.000 dan kas berkurang di kredit sebesar 7.200.000. Gambar ini merupakan suatu pencatatan transaksi yang dilakukan oleh bengkel Julio ke dalam jurnal umum. Yang pertama itu pada tanggal 6, di mana Mr. Julius ini menyerahkan rumahnya seharga 350 juta dan uang sebesar 100 juta. Nah, pada jurnal umum, di mana
gedung bertambah di debit, gedung itu rumah sebesar 350 juta dan kas sebesar 100 juta bertambah di debit. Kemudian modal juga bertambah sebesar 450 juta yaitu dari gedung dan kas. Kemudian pada tanggal 9 menambah modalnya dengan meminjam uang ke bank sebesar 50 juta sehingga menyebabkan kas bertambah di debit sebesar 50 juta dan juga utang bank bertambah di kredit sebesar 50 juta. Kemudian pada tanggal 12, bengkel Julio membeli peralatan sebesar 75 juta, tetapi baru dibayar 50 juta, sehingga menyebabkan adanya utang. Posisinya pada jurnal umum, peralatan bertambah di debit sebesar 75 juta, dan kas berkurang sebesar 50 juta di kredit, dan utang usaha bertambah di kredit sebesar 25 juta. Kemudian pada tanggal 15 membayar beban iklan untuk promosi sehingga pada jurnal umum menyebabkan biaya iklan bertambah di debit sebesar 1.500.000 dan kas berkurang untuk membayar beban iklan tersebut sebesar 1.500.000 di kredit. Kemudian pada tanggal 19 mendapatkan pendapatan sebesar 5 juta, kemudian pada jurnal umum posisinya kas bertambah di debit 5 juta dan pendapatan usaha bertambah di kredit sebesar 5 juta. Kemudian pada tanggal 20 mendapatkan proyek reparasi pengecatan mobil, di mana proyek tersebut totalnya sebesar 2 juta, tetapi pelanggan hanya membayar tunai sebesar 1.250.000 sehingga adanya piutang usaha, di mana jurnal umum posisinya kas bertambah di debit yaitu 1.250.000, kemudian piutang usaha juga bertambah di debit sebesar 750.000 dan pendapatan juga bertambah di kredit sebesar 2 juta. Kemudian pada tanggal 30 membayar beban karyawan atau gaji karyawan sebesar 7.200.000 sehingga pada jurnal umum menyebabkan beban bertambah di debit sebesar 7.200.000 dan kas berkurang untuk membayar karyawan sebesar 7.200.000 sehingga totalnya yaitu 590.700.000 sehingga pada transaksi tersebut adanya keseimbangan yaitu sebesar 590.700.000 antara debit dan kredit. Sebelumnya, Ibu akan membagikan LKPD yang harus kalian kerjakan, soalnya seperti minggu kemarin, namun diubah ke dalam jurnal umum ya. Alhamdulillah untuk pertemuan hari ini dicukupkan sekian. Jangan lupa untuk mengerjakan LKPD yang sudah Ibu berikan. Untuk minggu yang akan datang, kita masih membahas mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa. Namun, tepatnya Ibu akan membahas mengenai tahap pencatatan akuntansi pada perusahaan jasa yang ada di LKPD yang sudah Ibu berikan. Baik, untuk pertemuan hari ini diakhiri saja dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.